Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pemuaian pada zat cair dan gas. Di video sebelumnya kita udah belajar pemuaian pada zat padat ya. Sekarang kita lanjut ke zat cair dan zat gas. Kita langsung masuk ke materi. Jadi tidak seperti zat padat, zat cair hanya mengalami satu jenis pemuaian saja, yakni pemuaian volume. Semakin dipanaskan, maka semakin besar pula muai volumenya. Ini yang biasanya kenapa kalau kalian lagi masak air, pas dia mendidih airnya bisa sampai keluar dari tekonya. Itu karena si airnya mengalami pemuaian. Tapi pemuaian ini tidak berlaku pada air yang memiliki suhu 0 hingga 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada kondisi ini, air yang dipanaskan bukannya memuai, tapi malah menyusut. Aneh kan ya? Jadi dia lagi dipanaskan, tapi airnya malah menyusut. Nah, ini hanya terjadi ketika air suhunya 0 sampai 4 derajat. Fenomena tersebut dinamakan sebagai anomali air. Lanjut. Jadi, sama halnya dengan zat padat, rumus yang berlaku untuk mencari muai volume pada zat cair sama, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Yang lainnya juga sama, untuk cari volume akhir bisa pakai V sama dengan V0 plus delta V, dan V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Ini sama ya dengan zat padat kemarin. Cuman yang harus kalian tahu lagi adalah koefisiennya. Nah, koefisien muai volume ini artinya gamanya nggak perlu kalian kali 3 lagi, langsung pakai yang ini. Itu ya. Kalau di zat padat kemarin kan kalian harus ngalikan 3 dulu untuk cari gamma. Nah, untuk di video ini koefisien muai volumenya tidak perlu dikali sama 3 karena ini udah dikalikannya terlebih dahulu. Jadi ini udah nilai apa adanya. Koefisien yang udah dikali 3. Lanjut ke materi berikutnya, namanya pemuaian gas. Sama halnya dengan zat cair, gas pun hanya mengalami pemuaian pada volumenya saja ketika dipanaskan. Hal ini dapat kita buktikan ketika kalian niup balon, terus balonnya diikat, simpan di bawah terik sinar matahari. Nah, si balon itu dengan perlahan-lahan akan membesar atau mengembang. Kenapa bisa demikian? Karena gas di dalamnya mengalami pemuaian. Nah, gasnya tuh nekan si balon tuh, akhirnya si balon jadi pecah gitu ya, karena nggak mampu nampung gasnya lagi. Oke, kita langsung masuk ke persamaan. Jadi berbeda dengan zat padat maupun zat cair, persamaan atau rumus yang digunakan untuk mencari volume gas setelah dipanaskan itu sedikit berbeda. Perbedaannya yaitu V2 sama dengan V1 dalam kurung 1 plus 1 per 273 dikali delta T, dimana keterangan yang pertama V1 adalah volume gas awal, artinya volume gas sebelum dia dipanaskan, sedangkan yang V2 adalah volume gas setelah dipanaskan. Dan delta T kalian udah tahu pastinya dari zat padat kemarin, delta T adalah perubahan suhu. Tapi penggunaan rumus nomor 1 ini jarang sekali, karena semua gas, mau gas apapun itu dianggap sama, sehingga bisa dicari pakai rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana T1 adalah suhu awal, sedangkan T2 adalah suhu akhir ketika dia udah dipanaskan. Sedangkan untuk mencari pertambahan volume adalah dengan cara mengurangkan volume akhir dengan volume awal, kayak gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi gas sebanyak 2 liter bersuhu 27 derajat Celcius. Berapa volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celcius? Seperti biasa kita harus analisis apa saja yang diketahui dari soal. Gas sebanyak 2 liter. 2 liter ini dia belum dipanaskan, berarti ini V1-nya. Terus suhunya 27 derajat, berarti ini T1. Lanjut, berapa volume gas? Ya nih, berapa volume gas? Ini artinya dia nanya apa? Nanya V2-nya.
Kemudian yang terakhir dipanaskan hingga suhunya. Nah, ini suhu akhir. Berarti ini T2. Yang nggak ada berarti cuma V2 ya, karena itu yang dicari. Sekarang kita buat diketahui. Diketahui V1 sama dengan 2 liter. T1-nya 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. T2-nya 77 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 350 Kelvin. Yang ditanya adalah V2-nya. Ini kan ya, berapa volume gas setelah dipanaskan, artinya V2. Langsung ke pengerjaan. Jadi kita pakai rumus, karena ada V1, T1, T2, maka kita pakai rumus yang ini. Masukkan angka-angkanya. V1 itu 2, T1-nya 300, berarti 2 per 300 sama dengan V2 kita nggak tahu yang ditanya. Sedangkan T2-nya 350. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini kan ya. V1-nya 2, T1-nya sesuai di sini 300, V2 yang dicari dan 350. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjain yang seperti ini, perbandingan seperti ini harus dikali silang. Yang atas dikalikan yang bawah, sama yang bawah dikalikan sama yang atas. Kayak gini dia. Namanya perkalian silang. Nah, gimana ngerjainnya kalau kayak gini? Sekarang perhatikan, 300 dikali V2, maka hasilnya adalah 300 V2. Sekarang 2 dikali 350, hasilnya adalah 700. Nah, ini sama kayak matematika. Di sebelah kiri hanya yang boleh tersisa itu hanya V2. Jadi hanya ini yang boleh tetap tinggal di sebelah kiri. Terus 300-nya mau dikemanain? 300-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, ke sini dia bersama 700. Kenapa demikian? Karena angka 700 ini konstanta hanya bisa dibagi dengan yang sesama konstanta gitu ya. Nggak bisa 700 dibagi 300 V2 tuh nggak bisa. Kita udah belajar aljabar kemarin ya, harus sama gitu. Jadi kalau cuma angka, pembaginya juga harus dalam bentuk angka tanpa campuran apapun. Sekarang perhatikan lagi, 300 V2 itu artinya 300 dikali V2. Ini perkaliannya dia nih, 300 dikali V2. Karena si V2 mau 300 mau pindah, yang awalnya perkalian dia akan berubah menjadi pembagian lawannya. Jadi 700 dibagi 300, hasilnya adalah 2,33 liter. Jadi biasanya kalau untuk soal gas lebih sering pakai rumus ini ya, perbandingan. Ingat, kalau perbandingan caranya adalah dengan dikali silang plus jangan lupa ubah suhunya ke Kelvin. Oke. Sekian penjelasan mengenai muai luas dan muai volume, semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.